Assalamualaikum teman-teman. Good morning everyone. Apa kabarnya hari ini? Bunda harap teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Baik, di hari Rabu 5 Agustus 2020, teman-teman akan kembali ke pembelajaran tematik. Oke, pembelajaran hari ini adalah kita masih di tema 1, indahnya kebersamaan. Dan kalian sudah masuk ke subtema terakhir, yaitu subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Lalu, hari ini teman-teman sudah masuk ke pembelajaran terakhir di subtema 3, yaitu pembelajaran 5. Seperti biasa teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, Bunda akan memberitahukan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada hari ini. Yang pertama, dengan mendengar penjelasan guru, siswa dapat memahami keberagaman tarian daerah yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua, dengan memahami wacana, siswa dapat menyelesaikan latihan berdasarkan isi wacana. Yang ketiga, dengan memahami penjelasan guru, siswa dapat mengetahui cara menghitung besar sudut tanpa menggunakan busur. Oke, jadi itu adalah tujuan yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini. Lalu, materi apa yang akan kalian pelajari pada hari ini? Materi yang akan kalian pelajari pada hari ini yaitu kalian akan belajar mengenal keberagaman tarian tradisional atau tarian dari daerah yang ada di Indonesia. Lalu, yang kedua, kalian akan kembali belajar menghitung besar sudut pada sebuah bangun tanpa menggunakan busur. Oke, kita langsung masuk ke materi pertama. Nah, ini mengenal tarian tradisional. Teman-teman tahu nggak sih kalau di Indonesia itu begitu banyak ragam tarian yang ada? Oke, lalu tarian apa saja yang kalian ketahui? Ya, tentu kalian memiliki tarian daerah dari daerah kalian masing-masing, bukan? Oke, lalu apa sih tarian tradisional itu? Nah, tarian tradisional adalah tarian yang tumbuh dan berkembang dalam suatu daerah atau komunitas yang menciptakan suatu identitas budaya dari masyarakat yang bersangkutan. Jadi maksudnya adalah tarian tradisional itu adalah suatu tarian khas atau ciri khas tarian yang berasal dari daerah tertentu yang itu menjadi identitas budaya dari daerah tersebut. Misalnya tarian topeng itu berasal dari daerah Jakarta. Nah, maka itu tarian tradisional disebutnya tarian tradisional topeng. Nah, di sini juga sudah ada beberapa nama tarian dan juga asal daerahnya. Yang pertama, ini ada tari kecak berasal dari Bali. Lalu ada tari topeng berasal dari DKI Jakarta. Nah, ada juga tari jaipong yang berasal dari Jawa Barat. Lalu ada tari piring yang menggunakan dua buah piring pada tangan si penari yang berasal dari Sumatera Barat. Oke, lalu ada tari pedang, itu berasal dari Kalimantan Barat. Dan ada tari saman, teman-teman. Ini tari saman ini sangat membutuhkan kekompakan satu sama lain. Nah, tari saman ini berasal dari daerah Aceh Darussalam. Di sini Bunda juga sudah melampirkan atau menampilkan, di sini ada beberapa tarian-tarian daerah dan juga asal daerahnya. Dan ini belum semua, teman-teman. Nah, teman-teman sudah ingat kan di pembelajaran yang lalu bahwa Indonesia itu adalah negara yang kaya, tapi bukan hanya sukunya, agamanya, terus makanannya, baju adatnya, rumah adatnya, minumannya, tapi juga tariannya itu begitu beragam. Maka Indonesia itu disebut negara yang kaya. Nah, pada di layar ini belum semua teman-teman tarian yang ada di Indonesia, masih banyak lagi. Di sini ada tarian yang berasal dari Aceh Darussalam, ada dari Bali, lalu ada dari Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, ada dari Jambi, dari Jawa Barat, ada dari Jawa Tengah, belum lagi ada yang dari Jakarta,
ada yang dari Banten, ada lagi dari Papua, masih sangat banyak teman-teman. Oke, nanti ini teman-teman bisa baca. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran berikutnya, Bunda mau kalian perhatikan bentuk bagan pada tarian daerah dan asal daerahnya di layar ini. Coba teman-teman perhatikan bentuknya bagana ini membentuk sebuah bangun apa. Diperhatikan, oke? Oke, sudah diperhatikan? Lalu, apa sih bentuk bagan pada slide yang tadi? Ya, betul. Bentuk bagan yang tadi adalah bangun segi empat. Nah, segi empat itu apa? Oke, karena hari ini kita akan belajar mengenai menghitung besar sudut pada sebuah bangun segi empat tanpa menggunakan busur. Tapi sebelumnya kalian harus tahu tentang persegi empat. Nah, persegi empat ini adalah sebuah bangun yang mempunyai 4 buah sudut dan 4 buah sisi. Karena dia bentuknya ada 4, maka harus ada 4 sudut dan 4 sisi. Lalu segi empat ini ada macam-macamnya lagi teman-teman. Ada bentuk persegi, ada bentuk persegi panjang, lalu ada layang-layang, lalu ada trapesium, lalu ada jajar genjang. Nah, itu beberapa bentuk dari bangun segi empat. Oke. Nah, ini perlu kalian ingat tentang konsep besar sudut pada bangun segi empat, yaitu besarnya adalah 360 derajat. Oke. Jumlah besar sudut segi empat adalah 360 derajat. Berbeda dengan jumlah besar sudut segitiga, yaitu berapa teman-teman? Ya, 180 derajat. Oke, pada hari ini teman-teman akan berlatih atau belajar cara menghitung besar sudut pada sebuah bangun yang belum diketahui. Nah, di sini sudah ada contohnya kalian tidak perlu busur, tapi kalian hanya perlu menghitung tiap sudut yang sudah diketahui, maka nanti akan ketemu besar sudut yang belum diketahui. Kita perhatikan contoh berikut. Di sini ada sebuah bangun segi empat yang memiliki 4 sudut, yaitu sudut K, sudut L, M, dan N. Nah, di sini yang diketahui ada sudut K, sudut M, dan sudut N. Nah, yang ditanya adalah besar sudut L. Lalu bagaimana cara menjawabnya? Nah, kita perhatikan di bawah ini. Diingat, besar sudut segi 4 itu 360 derajat. Nah, 360 derajat ini dari penjumlahan sudut K ditambah sudut L ditambah sudut M ditambah sudut N. Kita jabarkan lagi. 360 derajat sama dengan 72 derajat ditambah sudut L ditambah sudut M itu 72 derajat dan sudut N 108 derajat. Nah, ini dapat ditulis jadi sudut L sama dengan 360 derajat dikurang kalian buat kurung, buka tutup kurung. Ini adalah yang di dalam kurung ini besar sudut yang sudah diketahui, yaitu 72 derajat ditambah 72 derajat ditambah 108 derajat. Dijabarkan lagi di bawah, sudut L sama dengan 360 derajat dikurang. Nah, ini adalah 252 ini didapat dari angka yang ada di dalam kurung tadi. Itu sudah dijumlahkan. Hasilnya adalah 252 derajat. Jadi sudut L sama dengan 360 derajat dikurang 252 derajat sama dengan 108 derajat. Jadi dapat disimpulkan besar sudut L adalah 108 derajat. Maka sudah ditemukan semua besar sudut pada bangun segi 4 ini. Nah sekarang yuk kita berlatih pada soal berikutnya teman-teman. Oke, kalau bentuknya seperti ini. Nah, ini hanya ada satu sudut yang diketahui. Lalu bagaimana menghitungnya? Yuk kita simak video berikut ini. Bunda akan menjelaskan cara menghitungnya. Selamat menyaksikan teman-teman. Assalamualaikum teman-teman.
Hari ini kita akan kembali belajar cara menghitung besar sudut tanpa menggunakan sebuah busur. Nah, di pembelajaran sebelumnya teman-teman sudah belajar cara menghitung besar sudut tanpa menggunakan busur, namun semua bagian sudutnya sudah diketahui. Baik, teman-teman, di contoh yang kedua ini, Bunda akan memberikan penjelasan bagaimana jika pada sebuah bangun yang diketahui hanya satu sudut saja. Bagaimana cara menghitung semuanya? Nah, kita perhatikan ya. Pertama, yang harus kalian ingat adalah macam-macam sudut dulu. Waktu itu ada sudut siku-siku, tumpul, lancip, lalu ada sudut lurus dan juga ada sudut refleks. Nah, kita lihat dulu pada bangun ini teman-teman. Adakah bentuk sudut yang membentuk salah satu bangun itu? Kalian perhatikan di sudut E dan juga sudut F. Oke? Kalian ingat bentuk sudut siku-siku? Ya, sudut siku-siku berapa besarnya teman-teman? Betul, sudut siku-siku besarnya atau itu sudah pasti besarnya adalah 90 derajat. Coba teman-teman perhatikan di sudut E dan sudut F, apakah dia membentuk sudut siku-siku? Sudut E, sudut F. Kita lihat. Sudah diperhatikan? Ya, sudut E dan sudut F ini membentuk sudut siku-siku. Maka sudah dipastikan bahwa sudut E dan sudut F memiliki besar sudut sebesar 90 derajat. Karena sudut siku-siku itu sudah pasti ukurannya adalah 90 derajat, tidak kurang dan tidak lebih. Nah, sangat mudah bukan menentukannya? Nah, di sini sudah ketemu sudut E dan sudut F-nya adalah 90 derajat karena dia membentuk sudut siku-siku. Lalu yang belum ketemu hanya tinggal sudut H. Caranya seperti di contoh yang pertama. Pertama kita tulis dulu sudut yang sudah diketahui. Di sini ditulis diketahui. Oke, yang sudah diketahui adalah sudut F sebesar 90 derajat. Lalu sudut E sebesar 90 derajat dan sudut G sebesar 75 derajat. Maka yang harus kita cari adalah ditanya. Oke, yang ditanya adalah besar sudut H. Oke, jadi yang kita cari adalah besar sudut H. Caranya seperti tadi. Bagaimana? Rumus bangun atau besar sudut pada bangun segi 4 adalah 360 derajat. Di sini ditulis 360 derajat sama dengan rumusnya apa? Mencari besar sudut? Sudut E ditambah sudut F ditambah sudut G ditambah sudut H. Nah, ini rumusnya harus diingat teman-teman. Cara mencari besar sudut atau besar bangun. Sini kita tulis lagi 360 derajat. Sudut E-nya berapa? Sudut E-nya adalah 90 derajat. Lalu sudut F-nya 90 derajat dan sudut G itu 75 derajat ditambah sudut H. Sudut H belum diketahui, maka di sini tetap kalian tulis sudut H. Oke. Di sini sudah ditulis, lalu ditulis jadi sudut H sama dengan kita pindah 360 derajat dikurang buka kurung. Ini 90 derajat ditambah
90 derajat ditambah 75 derajat. Kita kecil. Baik, teman-teman. Sekarang kita kecilkan lagi. Di sini sudut H sama dengan 360 derajat dikurang. Ini kita tambahkan dulu. 90 tambah 90 ditambah 75. Hasilnya adalah 255 derajat. Oke, sekarang tinggal kita hitung. Nah, 360 derajat dikurang 255 derajat, hasilnya adalah ya, betul. Hasilnya adalah 105 derajat. Maka sudah diketahui kan? Di sini kita tulis. Jadi, besar sudut H adalah 105 derajat, teman-teman. Oke, di sini 105 derajat. Langsung kita tulis di sini. Sudut H sama dengan 105 derajat. Sudah ketemu semua besar sudut pada bangun ini. Mudah bukan? Baik, selamat mencoba mengerjakan latihan-latihan di rumah teman-teman. Tetap jaga kesehatan, selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir, dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.